Gadis ini mencium pacarnya dengan malu, dan langsung melompat ke kolam renang. Kemudian, di kolam itu muncul darah. Kemudian perutnya membesar, dan yang aneh, gadis itu tiba-tiba melahirkan. Sang pacar kaget melihatnya, hingga berpikir kalau ciuman dapat membuat orang hamil. Tapi kejadian ini dialami oleh 24 wanita secara bersamaan. Mereka melahirkan bayi di hari yang sama. Kemudian seorang pria kaya mendengarnya. Dia mencari ibu-ibu muda ini, membeli bayinya dengan harga yang tinggi. Dia meyakini kalau bayi ini memiliki kekuatan. Akhirnya dia mengadopsi 7 anak, membesarkannya di vilanya sendiri. Mereka juga memiliki ibu robot yang baik dan pintar, dan pelayan yaitu simpanse. Mereka bertanggung jawab mengurusi anak-anak. Tapi sang ayah tidak tertarik dengan anak-anaknya. Dia hanya berpikir untuk melatih kekuatan anak-anaknya, dan untuk memperluas bisnisnya. Dia membuat anaknya mengikuti jadwal pelatihan, membiarkan mereka menguasai kekuatannya. Anak-anak itu melampaui ekspektasi. Mereka menyelesaikan tugas dengan luar biasa. Sang ayah juga membuat organisasi spesial Umbrella Academy, dan kekuatan mereka akan ditampilkan di depan semua orang di misi pertama. Ketika ada perampokan bank bersenjata, mereka menyandera orang-orang, dan di luar ada polisi. Mereka tidak bisa tergesa-gesa. Setelah itu ada anak kecil jatuh dari atas. Ini merupakan grup anak kecil paling arogan yang pernah kulihat. Nomor 1 adalah super kuat. Dia melempar perampok itu keluar dengan tangannya. Nomor 2 sangat cepat. Dia bisa membunuh orang menggunakan pisau. Nomor 3 seorang gadis, tapi dia bisa menghipnotismu dan melawan temanmu sendiri. Nomor 4 dapat berbicara dengan arwah, dan bahkan dapat memanggil arwah. Nomor 5 berteleportasi di belakang perampok. Perampok itu segera menembak tapi gagal. Dan nomor 5 berteleportasi di belakangnya. Saat menembak pistolnya telah berubah menjadi stapler. Kemudian perampok lainnya bersembunyi. Dan nomor 6 mendatangi ruang itu. Dia mengeluarkan banyak tentakel dan menghabisi mereka. Setelah dia keluar, nomor 6 berlumur darah. Sedangkan nomor 7 dan ayahnya melihat dari kejauhan, karena dia tidak memiliki kekuatan super. Jadi Umbrella Academy hanya berenam. Sang ayah tidak pernah mengumumkan keberadaan nomor 7. Tentu nomor 7 merupakan karakter yang berbeda. Adegan selanjutnya, anak-anak telah beranjak dewasa, tapi mereka lelah menjadi pahlawan super. Kemudian nomor 11 pergi ke bulan. Nomor 2 menjadi pembasmi kejahatan dengan kemampuan pisaunya. Nomor 3 menggunakan kekuatannya, menghipnotis orang agar menjadi artis. Nomor 4 karena terlalu sering melihat roh jahat. Dia melampiaskan pada alkohol dan narkoba. Nomor 6 meninggal dalam misi. Nomor 7 telah terlupakan dan menjadi orang biasa sebagai penulis. Nomor 5 kabur dari rumah dan tidak pernah kembali. Tapi ketenangan ini tidak berlangsung lama, karena ayah mereka meninggal. Kemudian mereka kembali ke rumah. Nomor 1 berkata, dia berpikir kematian ayahnya aneh, dan dia ingin nomor 4 memanggil arwah ayahnya. Tapi karena dia mabuk, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, dan bisa digunakan pada situasi dan kondisi tertentu. Nomor 2 berkata kalau ayahnya meninggal karena gagal jantung. Jadi jangan terlalu curiga. Tapi nomor 1 merasa aneh sudah pasti akan melakukan penyelidikan. Tiba-tiba ada angin kencang dan guntur di luar. Sebuah lubang hitam besar muncul di halaman. Dalam lubang itu ada seseorang. Tiba-tiba seorang anak-anak terjatuh. Dia adalah nomor 5 yang hilang beberapa tahun lalu. Tapi dia sekarang membawa berita buruk. Dengan kekuatan nomor 5, dia bisa menjelajah ruang dan waktu dengan satu lompatan. Ketika dia menikmati kekuatannya, dia melihat dunia berubah. Seperti dunia kiamat, saat ingin kembali ke masa sebelumnya. Ternyata dia tidak bisa kembali. Dia melihat dari kejauhan, sebuah bola mata yang berdarah, dan saudara-saudaranya yang meninggal. Setelah itu dia berada di masa depan selama 50 tahun, hingga akhirnya kembali ke masa lampau. Meskipun tubuh nomor 5 termasuk masih muda, tapi umur nomor 5 sudah 63 tahun. Kemudian mereka juga terkejut akan ceritanya, yaitu 8 hari lagi dunia akan kiamat. Karena nomor 5 telah berada di sana selama 50 tahun. Adegan selanjutnya nomor 5 pergi ke kafe dan memesan kopi. Kemudian orang berbaju hitam datang dengan senjata, dan nomor 5 berhasil melawannya menggunakan kekuatannya. Kemudian dengan menggunakan pisau, dia mengeluarkan alat pelacak di tangannya dan membuangnya. Setelah itu polisi datang dan menganalisis peluru itu. Dapat dikatakan bahwa mereka saling memburu. Kemudian nomor 5 membawa bola mata dari masa depan dan mencari perusahaan prostetik pembuat kaki palsu. Dia ingin mencari pembeli bola mata ini melalui nomor serinya. Tapi sayangnya, saat perusahaan itu melihat daftar pembeli, ternyata nomor seri itu belum diproduksi. Hal ini membuat staf berpikir. Tapi nomor 5 tidak ingin mengungkapnya, karena pembelinya tidak terungkap.
Hal ini membuat mereka merasa sulit. Nomor 5 semakin kehabisan waktu. Hal yang dilakukannya adalah menanti pembeli itu muncul. Tapi permasalahannya, karena nomor 5 ingin merubah takdir organisasi pengatur ruang dan waktu. Mereka ingin menangkap nomor 5 dan menghapusnya agar tidak merubah takdir.